Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari FRN 07 ingin mempresentasikan hasil dari analisis perancangan sistem informasi untuk database pada perusahaan dari corporate. Next. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada business case, yaitu project definition-nya wabah COVID-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dan dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat COVID-19 menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia karena jumlah masyarakat terinfeksi virus COVID-19 atau corona mengalami peningkatan hari demi hari. Oleh karena itu, Magic Facial sangat diperlukan dalam menghindari COVID-19, yang mana Magic Facial berguna untuk melindungi area wajah terutama mata, hidung, dan mulut dari percikan ludah maupun batuk. DR Corporate merupakan perusahaan yang di bidang manufaktur yang memproduksi alat bantu kesehatan yang bernama Magic Face Shield, di mana saat ini perusahaan DR Corporate belum memiliki sistem informasi yang memadai terkait seluruh proses yang ada di perusahaan ini. Perancangan sistem berbasis web merupakan sebuah solusi dari masalah ini. Sistem berbasis web ini nantinya diharapkan akan dapat memudahkan staf dari perusahaan DR Corporate ini sendiri dalam melakukan proses-proses kebutuhan di perusahaan, yaitu seperti membeli material, mengelola transaksi di perusahaan, melakukan pengadaan secara online, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan pemaparan pada permasalahan yang ada, maka langkah yang awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan kami yaitu untuk menanggulangi masalah tersebut dengan cara membuat sebuah sistem informasi data dan data perusahaan. Perusahaan ingin membuat sistem informasi tersebut berupa website. Lalu ada project objektif yang mana di sini kita menggunakan metode SMART, yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai suatu goal. Dalam langkah mencapai suatu goal atau tujuan pasti memerlukan cara dan tahapannya masing-masing. Yaitu pertama ada spesifik, dalam mempermudah mengelola data seperti informasi terkait dengan perusahaan, maka DR Corporate memerlukan rancangan sebuah sistem informasi yang berbasis web, di mana mampu memudahkan dalam pengolahan data seperti data karyawan, produksi, transaksi, dan lain-lain. Lalu ada measurable untuk menerapkan sistem informasi yang telah diminta berdasarkan requirement. Nantinya hal ini akan diukur melalui adanya final testing yang dapat terpenuhi. Pada pelaksanaannya sendiri, minim kesalahan error adalah sebesar 10% dari 100 aktivitas. Hal ini digunakan agar nantinya ke depannya dapat memperlihatkan progres ketujuan yang akan tercapai. Lalu ada achievable, yaitu perancangan proyek sistem informasi ini dapat tercapai jika adanya kerjasama antar developer dengan perusahaan yang terkait, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, jika terjadi rancangan sistem informasi yang tidak berjalan, maka perbaikan bisa langsung dilakukan. Lalu ada relevan, yang mana sistem informasi ini dapat digunakan untuk mempermudah pelaksanaan bisnis DIY corporate dalam memproduksi produk Magic Face Shield. Dengan menggunakan sistem informasi, proses bisnis perusahaan dan pengolahan serta informasi menjadi lebih ringkas dan cepat. Yang mana hal ini sejalan dengan kondisi dunia industri yang mengutamakan kecepatan serta kemudahan, yang mana itu dapat membuat proses bisnis ini menjadi lebih efektif dan efisien lagi sesuai dengan yang sudah kami targetkan. Lalu ada time bound, yang mana pada perancangan sistem informasi ini berbasis web akan dipersiapkan pada bulan September 2021. Lalu sistem definition, yang mana sistem ini akan dirancang dengan meliputi bagian internal pada perusahaan guna untuk membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis, yaitu produksi alat bantu kesehatan yang berupa produk Magic Facial. Website ini memiliki menu utama, yaitu ada employee, finance, procurement, dan production, di mana pada website ini berguna untuk memudahkan karyawan dalam membeli bahan baku, mengelola transaksi, pendataan produksi, pendataan karyawan, dan pendataan material request, serta data yang lainnya. Dalam mengembangkan website yang akan dibuat dengan menggunakan metode pengembangan database, MySQL, lalu XMPP, bahasa pemrograman PHP, flowchart yang digunakan untuk membuat
perlengkapan perancangan sistem, use case diagram digunakan untuk menampilkan model UML, sequence diagram digunakan untuk skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, serta activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke sistem analis. Nah, yang langsung masuk ke sistem function. Yang pertama ada perancangan sistem informasi. Ini dapat memudahkan karyawan dalam mengelola data informasi yang ada di perusahaan. Yang kedua, perancangan sistem informasi ini berbasis website dan dapat diakses pada smartphone, PC, maupun laptop. Yang ketiga, memungkinkan para karyawan finance untuk mengolah data transaksi pada perusahaan. Yang keempat, memudahkan karyawan untuk mengolah data procurement pada setiap material yang ada pada perusahaan. Yang terakhir, membantu admin perusahaan dalam mengolah data pada setiap karyawan di perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada sistem fitur. Fitur yang pertama ada fitur kreatif, create data yang digunakan untuk menambahkan data baru yang ingin ditambahkan pada sistem. Yang kedua, fitur update data yang digunakan untuk memperbarui atau memperbaiki data yang sudah terinput. Yang ketiga ada fitur delete data yang digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang keempat, fitur print jurnal pada user finance step yang digunakan untuk mencetak jurnal transaksi keuangan pada perusahaan. Yang terakhir ada fitur filter pada user finance step untuk menyortir data berdasarkan bulan, tahun, maupun tanggal. Next. Selanjutnya ada acceptance kriteria yang merupakan dari perancangan sistem informasi yang dilakukan. Yang pertama, pada user admin dapat melakukan create, update, delete pada data employee maupun akun finansial perusahaan. Yang kedua, pada user procurement dapat melakukan create, update, dan delete pada data procurement transaction, material request, dan pada receipt. Yang ketiga, pada user production dapat melakukan create, update, dan delete pada data MPS, produk, BOM, dan material request. Yang terakhir, pada user finance dapat melakukan create, update, dan delete filter data, print jurnal pada data jurnal, salary, dan receipt. Selanjutnya ada sistem user. Adapun dalam proses pemesanan produk terdapat 5 user yang dapat mengakses aplikasi. Yang pertama ada admin. Admin memiliki akses untuk karyawan yang dapat memiliki akses terhadap website yang dibuat. Yang kedua ada manajer dan production staff. Manajer dan staf produksi memiliki akses untuk mengolah data produk, MPS, material, dan BOM. Yang ketiga ada manajer dan finance staff. Manajer dan staf keuangan memiliki akses untuk mengolah data jurnal, procurement transaction, invoice, receipt, dan pengajian. Yang terakhir ada manajer dan procurement staff. Manajer dan staf procurement staff memiliki akses untuk mengolah data procurement, material request, dan procurement transaction. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke sistem desain. Next. Nah, jadi itu untuk business requirement sendiri yang dimiliki oleh DIY Corporate, yaitu yang pertama ada analysis stakeholder-nya. Untuk owner sendiri yaitu CEO dari DIY Corporate itu sendiri. Lalu untuk user itu ada admin, manager, production staff, procurement staff, dan finance staff. Dan untuk customer sendiri yaitu konsumen dari DIY Corporate itu sendiri. Dan untuk analisnya atau sistem pengembangnya atau pengembangnya developer itu dari level 07.
Lalu pada analisis user role sendiri itu ada admin, production staff, procurement staff, finance staff, product proses bisnis existing, dan proses bisnis usulan. Next. Nah, di sini masuk ke data objek. Tentunya itu pada tahap menyusun desain database itu terdapat beberapa objek yang dibutuhkan perusahaan berupa data entitas yang berisi atribut beserta tipe data yang dimiliki. Nah, ini itu merupakan data objek yang dimiliki oleh perusahaan DE corporate yang mana nantinya di sini itu akan dimasukkan ke dalam localhost myadmin-nya. Next. Nah, di sini ada bagian bisnis prosesnya, bisa dilihat sendiri. Untuk bisnisnya proses sendiri itu di sini tuh dia kayak lebih ke arah menampilkan sesuatu yang disajikan dalam diagram dalam bentuk UML yang mempersiapkan struktur DISM yang mana itu menunjukkan kelas atribut atau operasi atau metode dan hubungan antar objek itu sendiri. Next. Nah, ini jadi database yang tadi dimasukkan yang dari entitas-entitas yang udah kita persiapkan. Mungkin contoh-contohnya bisa dilihat di layar, ada account, BOM, division, employee, jurnal, material request, MPS, procurement, dan yang lainnya. Next. Nah, di sini ada use case diagramnya. Di sini tuh yang pertama-tama kita ada production staff, bisa dilihat seperti di layar. Lalu yang kedua ada procurement staff. Next. Lalu ada finance staff. Dan yang keempat admin staff. Nah, di sini admin, jadi di sini tuh activity diagram admin employee menu. Untuk yang pertama itu untuk pada bagian view employee-nya itu bisa dilihat seperti di layar yang sebelah kiri ini urutan-urutannya. Lalu untuk bagian create employee-nya sendiri itu seperti yang di kanan. Lalu pada bagian update employee-nya yang di kiri seperti ini. Dan yang terakhir itu ada delete employee. Untuk admin logout sendiri itu ada login dan logout. Bisa dilihat sendiri di layar. Next. Nah, berikut merupakan kelas diagram. Kelas diagram dari kami. Bisa dilihat sendiri pada di layar juga. Next. Lalu kita masuk ke sequence diagram. Next. Nah, di sini tuh kita yang pertama tuh ada admin view employee, yang mana itu tuh bisa dilihat pada di layar prosesnya. Next. Lalu yang kedua ada admin input employee. Next. Lalu yang ketiga ada admin update employee. Next. Lalu yang terakhir itu ada admin employee, dan sequence diagram sendiri itu tuh digunakan untuk menjelaskan interaksi objek yang menunjukkan tanda atau petunjuk komunikasi antara dua objek. Untuk sequence diagram ini lebih ke arah menjelaskan bagaimana perilaku sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem itu berinteraksi. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagian prototype. Nah, yang pertama ini merupakan lebih ke arah mock-up terlebih dahulu ya. Jadi di sini mock-up itu untuk pada bagian awal, pada bagian interface arsitektur itu seperti ini untuk bagian login page-nya. Next. Lalu untuk material page itu seperti ini. Next. Material data and input-nya seperti di layar juga. Next. Jurnal page juga seperti di layar. Next. Next. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana hasil mockup yang tadi menjadi sebuah prototype yang kita buat. Saya akan melakukan share screen. Apa sudah terlihat sobat-sobat FRI saya? Sudah. Oke. Jadi di sini tuh yang pertama tuh kita make sure kalau kita sudah meng-on-kan si
XAMPP-nya terlebih dahulu, gunanya agar kita bisa masuk ke bagian localhost-nya. Lalu kita membuka visual code ini guna untuk kita bisa masuk ke bagian localhost-nya juga, yang mana di sini kita menggunakan folder yang sudah dibuat. Lalu kita masuk ke bagian, untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu di bagian localhost admin-nya. Nah, jadi di sini pada tugas kali ini itu kita menambah database pada bagian ini. Nah, bisa dilihat untuk ininya sendiri ada di sini. Jadi sebelum ini tuh kita melakukan new, lalu kita mengimport file SQL ke dalam PHP MyAdmin ini guna nantinya untuk bisa membuka si prototype dari hasil kami ini. Maka kita langsung masuk ke bagian web login itu sendiri. Di sini mungkin untuk gambarnya suka rada-rada error sendiri, kadang muncul, kadang enggak tahu juga, diulik juga karena apa. Dan ini kebetulan ternyata error lagi. Lalu kita klik login. Yang pertama dilakukan di sini kita melakukan login admin terlebih dahulu. Nah, kita login admin untuk mengetahui daftar karyawan atau CEO dari database ini sendiri. Di sini kita beranggotakan 3, yaitu saya sendiri, Yola, dan Dayat atau Diansa. Untuk saya pada bagian divisi production dan Yola pada bagian procurement dan Dayat pada bagian finance. Lalu di sini tuh kita bisa melihat juga untuk account-nya itu ada apa saja. Lalu kita bisa masuk ke bagian saya terlebih dahulu, yaitu pada bagian production. Pada production sendiri ini kita membuat material request yang mana ini sesuai dengan data objek yang telah kita lakukan pada study case. Lalu untuk bill of material sendiri bisa dilihat, dan untuk ini bisa dilihat juga, dan pada bagian procurement-nya juga di sini masih ongoing. Lalu kita masuk ke bagian finance-nya. Nah, pada bagian finance sendiri, oh ya, mungkin masuknya ke ini dulu ya, procurement dulu. Baru untuk terakhir kita masuk ke finance. Untuk procurement sendiri di sini kan kita ngebuat yang tadinya yang tadinya waiting ini, dan materialnya ini sudah ditambah-tambahkan juga berdasarkan price-nya, dan transaksinya juga sudah ditentukan berdasarkan payment due date dan payment date itu sendiri. Dan procurement-nya di sini berubah, makanya menjadi ongoing karena sudah dilakukannya proses transaksi. Lalu setelah dari sini kita melakukan recap pada bagian finance-nya. Nah, untuk salary-nya sendiri pada bagian employee ID 1 itu sekian, untuk 4 itu sekian, dan 3 itu sekian. Dan pada bagian recipe-nya itu kan seperti ini nih. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dibeli. Jadi misalkan price per unitnya Magic Basil Plus ini tuh kan 170. Di sini tuh dia RIP material quantity-nya 2, maka total amount yang dibutuhkannya itu 340.000. Jika ingin menambah lagi, tinggal dipencet add recipe ini. Lalu pada procurement transaction-nya itu bisa dilihat, maka dari sini semuanya sudah terinput dan sudah memasuki invoice kategori waiting. Dan langsung untuk jurnalnya sendiri bisa dilihat, jadi totalnya itu semuanya itu segini. Lalu di sini juga bisa memfilter berdasarkan date, month, ataupun year. Lalu jika sudah dilakukan ini, maka kita default kembali filternya, lalu dilakukan print jurnalnya itu sendiri. Nah, jadi transaksinya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, mungkin sekian dari FRI 07 yang sudah mempresentasikan sistem informasi database yang sudah kita buat untuk perusahaan guna nantinya mempermudah transaksi dan yang lainnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.